Assalamualaikum. Udah itu kesimpan nggak? Nanti Simpan. udah kesimpan panik. Tekan ini simpen. Kelompok D1121. Saya Azhar Geraldina dengan NIM D11 2022 03430. Saya Firdaus Doni dengan NIM D11 2022 03452. Perkenalkan, nama saya Johan Sebastian Ibowo dengan NIM D11 2022 03417. Saya Diki Dian Prakusa dengan NIM D11 2022 03448. Jadi kami di sini mengusung materi PPKN yang setelah dijelaskan, yaitu tentang demokrasi. Yang pertama yaitu istilah demokrasi. Demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yaitu demokratria. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi seluruh kehidupan kita sebagai rakyat di Indonesia. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Yang kedua yaitu tentang peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kelima yaitu penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah, oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam itu jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Yang ketujuh yaitu kebebasan pers. Pers menjadi penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ciri-ciri demokrasi. Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi bila berbagai ciri-ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berdasarkan atas aspirasi dan kepentingan warga negara, jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.
Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sehingga penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis demokrasi. Demokrasi di dunia ini terdiri dari beberapa jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama, ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menunjukkan tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan di dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kemudian ada demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan ataupun individualisme. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Kemudian demokrasi dibagi menjadi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara ataupun undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Grifki dari kelas D11.21 NIM D11-2022-03431. Saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi, yaitu dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kalian tahu, demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, tetapi prakteknya ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tapi hanya populis tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan. Awal demokrasi dimulai dari zaman Yunani, yaitu pemilihan langsung atau direct demokrasi, dan juga dalam perkembangan zaman modern. Dimulainya dari ada masa reformasi, yaitu dimulai dari Eropa Barat, ada revolusi agama, yaitu sebuah yang baik-baik saja lama-lama menjadi pecah antara perang kerajaan dan juga agama. Dan di masa Italia, yaitu masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan sesuai dengan kebebasan dan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Memiliki dampak negatif dan positif, yaitu positifnya kehidupan modern dan ilmu pengetahuan teknologi berkembang dengan cara pesat, tapi negatifnya memiliki dengan sifat buruk manusia yang sangat merajalela. Sistem pemerintahan negara, yaitu ada diktator, parlementer, presidensial, referendum, dan juga campuran. Bentuk demokrasi yaitu ada pemerintahan monarki dan juga republik atau presidensial. Monarki yaitu ada absolute constitutional parliament. Contohnya adalah Jepang, Inggris, dan India. Untuk yang republik ada Indonesia dan USA. Kekuasaan dalam pemerintahan itu ada dibagi menjadi 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, atau yudikatif, dan kekuasaan federatif. Dan yang kedua ada Montesquieu, yaitu ya sama juga.
Demokrasi di Indonesia dalam sistem kepartaiannya ada 3 sistem, yaitu adalah polyparty system, biparty system, dan monoparty system. Sistem pemerintahan negara ada 4 sistem, yaitu pemerintahan diktator, pemerintahan parlemen, presidentif, dan campuran. Untuk yang parlemen, ciri-cirinya didominasi oleh parpol dan DPR, dan demokrasi terpimpin, ciri-cirinya didominasi oleh presiden. Peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur parpol. Demokrasi Pancasila yaitu adalah sistem presidentif, landasan formal, undang-undang dasar, keterangan MPR, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Pancasila hanya sebagai legislatif politik saja. Untuk yang demokrasi Pancasila yang sampai sekarang yaitu Orde Reformasi, ada multipartai partai politik menonjol. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Dan ketiga ada berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuasaan antar lembaga negara. Nah, sekian dari saya menjelaskan tentang demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.